Hai pemirsa, jumpa kembali seperti biasa di channel YouTube Nia Supriyati. Oke, aneka kuenya kita tunda dulu pemirsa ya. Oke, kali ini saya akan bercerita tentang misteri pemirsa ya, atau horor. Ini kejadiannya memang dialami ya, terlihat dan terdengar. Mungkin buat pemirsa yang baru melihat channel saya, channel YouTube Nia Supriyati, terutama di aneka kuenya, mohon support dan dukungannya pemirsa ya, dengan cara diklik, share, komen, like, dan subscribe pemirsa ya, karena subscribe itu gratis. Oke, kita langsung aja ke tema judul daripada konten hari ini ya. Penampakan sosok kuntilanak yang cukup lumayan membuat bulu punduk merinding ya, bulu kuduk merinding, bukan punduk ya, punduk itu bahasa Sunda, mohon maaf, bulu kuduk merinding. Oke, itu terjadi di tahun 2015 pemirsa ya. Dan terjadi di sebuah rumah ya, yang tadinya tanah kosong, kemudian dibangun sebuah mes-mesan lah atau kontrakan untuk para mahasiswa. Itu yang punya ya, akan saya sebutkan pemirsa ya, pokoknya ada yang punyanya begitu aja. Tapi saya di sini bukan untuk mengubah sesuatu hal yang jelek, tapi akan menceritakan apa yang terjadi, apa yang terlihat, dan apa yang terdengar ya. Oke, waktu itu saya pingin tahu ya area rumah tersebut, katanya ada penunggunya. Saya nggak percaya tadinya ya, karena saudara saya yang selama ini menempati rumah kakak rumah kakak gitu ya, ternyata ya ada penghuninya ya, karena ada sesuatu suara di lantai atas ya, ada yang jalan, ada yang pintu terbuka tersendiri, dan ada sesuatu pergerakan dari suatu benda atau yang lainnya. Kadang ada penampakan, karena ya setiap rumah pasti ada penghuninya ya, maupun itu jin ataupun makhluk yang lainnya. Cuma kita tetap hanya yakin dan percaya kepada Allah Ta'ala, karena sesuatu hal yang gaib memang ada, tapi kita jangan terlalu terfokus ke arah itu, karena ya semuanya juga sama ciptaan yang Maha Kuasa, cuma ya berbeda dimensi dan berbeda alam dan berbeda waktu. Oke, waktu itu saya tidur ya di ruang kamar depan, karena kamarnya ada 3 ya, di bawah 2, di atas 1 ya. Yang saya rasakan di area tangga itu ada sosok nenek-nenek ya, memakai kain samping batik dan 1000 tahun kayaknya ya. Jadi sosok nenek itu ya seperti nenek-nenek biasa ya, sosoknya baik, nggak seram, nggak memik mukanya, nggak jahat, nggak jahil ya, cuma duduk di bagian tangga itu. Tangganya kan terbuat dari kayu, dan ciri khasnya ya disanggul ya, beruban juga ya, badannya kurus ya, sosok nenek-nenek pokoknya. Misalnya sosok nenek-nenek memakai memakai kebaya burka coklat ya, itu saya jelas sekali ya lihat di situ. Dan kemudian nenek itu selalu duduk di bagian tangga yang tengah ya, bagian tangga yang tengah, selalu duduknya di bagian tengah tangga. Kemudian saya mencoba untuk tidur ya di kamar depan pemirsa ya. Selama saya tidur kok nggak enak gitu ya, serasa itu ruangan panas. Kemudian kita itu seperti di dalam ruangan yang penuh dengan apa ya, kayak suhunya tuh berapa Celcius begitu ya, dengan suhu panas yang cukup lumayan. Tapi saya tidak
menggubris sesuatu hal yang negatif karena cuma mendengar aja. Mungkin yang saya alami akan sama persis yang dialami oleh pribumi atau saudara yang menempati rumah tersebut ya. Saya mencoba tidur ya. Nah, pas saya tidur memang nggak enak ya, kadang ada yang sesuatu yang ini selimut agak ditarik sedikit ya. Saya tarik lagi, kemudian kaki seperti ada yang menggelitik begitu ya, tapi saya nggak gubris ya, saya nggak pedulikan karena ya kalau kita terlalu fokus ke situ ya kita kapan tidurnya begitu pemirsa ya, karena kita juga butuh untuk istirahat. Begitu saya sudah pulas tidur ya, karena saya kan tidur dengan anak yang bungsu ya, waktu itu masih kecil ya, usia 2 tahun. Anak saya nangis terus ya pas tengah malam karena ya mungkin nggak enak ya tidur dengan keadaan hawanya panas mungkin ya, kemudian dan memang ada sosok di situ yang cukup mengganggu. Jadi anak saya klonin, saya nina boboin, akhirnya tertidur pulas. Nah setelah itu antara jam 2 jam 3 pagi nih ya, jam 2 atau jam 3 subuh saya terbangun pemirsa ya. Saya tuh udah tidur nyenyak ya, udah enak tidurnya, udah pulas gitu ya, udah nyaman, udah tenang begitu ya, karena sesuatu hal yang mencekam hidup saya. Jadi saya harus mencari sesuatu hal untuk menenangkan pikiran, dan saya memutuskan untuk menginap di rumah kakak atau di rumah saudara ya. Setelah itu saya mencoba tidur ya, mencoba tidur pulas, mencoba untuk nibra-nibra ke diri gitu ya. Jadi pas terbangun kaget karena sewaktu itu saya kan tidur telentang pemirsa ya, kemudian kita menghadapnya ke arah sebelah mana ya rumahnya teh, menghadap ke sebelah sana, kemudian kita tidur ke sebelah sana menghadapnya pemirsa ya, menghadap pintu gitu. Pas saya tidur telentang begini, ada sesuatu yang menjuntai ke muka ya, itu sih sosoknya itu sangat seram ya. Jadi rambutnya yang panjang itu mengenai kepala saya sampai ke dada, sampai ke tubuh. Ini apa ya yang berbentuk kayak rambut begitu ya, kayak bulu-bulu begitu, menjuntai ke bagian muka saya sampai ke bagian dada. Itu terasa banget ya, rambutnya kemudian nempel di bukan nempel ya, namanya sebutnya teh, sampai si rambutnya itu ke kulit itu terasa begitu ya, ke kulit kita itu terasa nempel begitu ya, keseruk gitu ya. Jadi itu rambutnya itu terasa banget seruk gitu ke bagian muka saya. Nah pas saya lihat ya, itu rambutnya ya dari atas nih ke bawah menjuntai pemirsa ya. Kemudian mukanya itu ya, mukanya si sosok Mr. K ini menghadap saya. Astagfirullahaladzim. Pas saya buka mata, ini apa ya yang getak-getak gitu ya, yang sampai ke muka, sampai itu rambutnya itu sampai mengganggu sekali ya. Pas saya udah getek pemirsa ya, masa ada bulu di hadapan muka kita, sedangkan kita kan lagi tidur pemirsa ya, saya lagi tidur pulas. Karena kaget saya terbuka mata, astagfirullahaladzim. Pas saya lihat tuh di depan muka saya jelas itu ada sosok kuntilanak yang menghadap, mukanya itu ke arah saya, mukanya pucat, kemudian matanya seperti biasa lah, mata sosoknya kan mata sosok Mr. K itu kan seperti itu ya. Jadi ada suatu titik di tengah, pokoknya saya mukanya lupa lagi, yang jelas itu bagian kepala tertutup oleh rambut yang menjuntai. Posisinya kaki di atas, kemudian karena memakai kain putih ya, yang sosok begitu mah walaupun
kepalanya ke bawah, si kain yang mereka pakai itu sosok pakai yang sosok itu pakai, si kainnya tetap tidak jatuh ke bawah, cuma rambutnya aja yang jatuh ke bawah, yang menjutai ke bawah. Kain yang sosok itu pakai tetap mereka terbang ke atas ya, dengan kaki terlentang dua di atas ya, kemudian badannya ke bawah pemirsa ya, dengan tangan yang begini nih, tangannya ya begini, tangan begini, kemudian kepalanya menjutai ke bawah. Oke. Kenapa nih kamera? Nah, oke. Mohon maaf ya kameranya agak blank pemirsa ya. Jadi kita mengonten horor ya seperti ini ya, selalu aja ada gangguan di kamera aja udah nggak beres. Inilah jadi yang namanya resikonya kita konten horor seperti ini, makanya kita harus baca bismillah dahulu pemirsa ya, mohon maaf. Jadi ya inilah kalau kita mengalami hal yang misteri ya, kamera pun akan terganggu, begitu aja lah ya. Jadi memang itu hal yang nyata pemirsa ya. Jadi pas sosok itu saya lihat ya, saya menjerit ya, sampai saya terbangun karena kaget melihat berhadapan langsung dengan sosok itu di depan muka saya begitu ya. Jadi pas saya menjerit ya, sosok itu cuma begitu ya, dengan mengeluarkan suara yang ciri khasnya seperti itu ya, begitu. Jadi ya setelah itu saya baca-baca Al-Fatihah, Kulhu, Palak, Binas ya. Itu saya ada berapa detik lah berhadapan dengan sosok si Mister K itu ya, si Kunti itu. Saya berhadapan cukup lumayan ya, agak lama pemirsa ya. Dengan sekuat tenaga saya harus bisa mengusir sosok itu dari hadapan muka saya. Akhirnya pergilah si sosok itu ya. Jadi langsung melesat ya, terbang ke atas ya, dengan kita membaca lafaz yang kita sehari-hari amalkan pemirsa ya. Jadi jangan takut dengan sosok seperti itu. Itu hal yang memang Allah ciptakan ya, mungkin dari suatu roh yang gentayangan, yang tidak sempurna, atau sesuatu hal yang sifatnya jin, kafir, atau yang lain sebagainya. Jadi tetaplah kita istiqomah, tawadhu, dan tafakur, itulah dan inilah dunia ya. Jadi beraneka ragam macam ciptaan Allah. Jadi yang maha sempurna hanya Allah. Kita ini manusia ciptaan yang terlalu banyak kekurangan dan banyak kehilapan dan banyak dosa. Jadi perbaiki diri itu lebih baik daripada kita banyak mengkritik orang. Perbaiki diri terlebih dahulu. Oke, itulah konten horornya pemirsa ya. Mudah-mudahan terhibur. Mohon maaf bila ada sesuatu hal yang kurang dan masih minim-minim dalam konten horor saya. Mohon maaf, dan saya masih dalam tahap untuk menuangkan sesuatu hal yang telah terjadi dari semasa saya kecil sampai saya dewasa. Ada sesuatu hal yang memang terjadi dalam kehidupan saya yang ada hubungannya dengan makhluk-makhluk astral. Oke, sekian dulu videonya kali ini ya pemirsa, semoga terhibur, semoga kita semuanya diberikan kesehatan selalu oleh Yang Maha Kuasa. Kita tetap sabar, kita tetap tegar, kita tetap tabah untuk menghadapi sesuatu hal yang namanya gelombang kehidupan. Naik turun kehidupan itu udah biasa. Tetaplah menjadi seorang sosok yang rendah hati, jangan sombong, jangan congkak, jangan kikir, jangan laknat, dan jangan dolim ya. Oke, sekian dan terima kasih. Oke.